Pemirsa, seperti biasa setiap hari Sabtu kami hadirkan segmen khusus Berita Satu View yang akan membahas isu terhangat sepanjang pekan ini dari sudut pandang media massa bersama praktisi media terkemuka. Pemirsa, Menteri Kabinet Kerja sibuk belusukan ke daerah-daerah. Pemerintah Joko Widodo beberapa hari lalu meluncurkan 3 kartu sakti, yakni Kartu Indonesia Sehat atau KIS, Kartu Indonesia Pintar, KIP, dan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, serta rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Kita akan membahas isu-isu tersebut dan telah hadir bersama kami pimpinan redaksi Republika Nasihin Masya dan juga redaktur pelaksana Kompas.com Triwahono. Selamat pagi semua ya Mas Nasihin, selamat pagi. Mas Tri. Nah ini kita ke Mas Nasihin, bagaimana kemarin tanggapan terkait belusukan ini dari para menteri di Kabinet Jokowi JK? Ya, ini belusukan adalah sebuah bagian dari strategi dari pemerintahan Jokowi JK. Karena memang namanya kabinet kerja ya. Betul. Dan mereka ingin membangun citra yang berbeda dengan kabinet atau pemerintahan sebelumnya yang dikesankan ABCD katakanlah. Yeah. Maka mereka ingin membuat perbedaan. Nah perbedaan itu salah satunya adalah karena mereka namanya kabinet kerja, maka mereka harus segera kerja. Betul. Dan itulah salah satu langkahnya. Pada satu sisi yang lain adalah ini bagian dari agar menteri merasakan bagaimana denyut di bidangnya masing-masing pada sisi yang nyata. Nah, tapi tentu saja setelah ini dilakukan, dia harus segera membuat kebijakan. Betul. Karena kalau cuma itu saja tidak ada efeknya apa-apa. Betul. Ya. Jangan sampai hanya menyentuh lapisan, mungkin kalau kemarin Menteri Perdagangan dan lainnya ekonomi mikronya saja, tapi ketika akarnya sendiri ekonomi makronya mungkin ada sedikit permasalahan, tidak dibenahi juga sama saja begitu ya. Itu salah satu hal lainnya. Bahkan mungkin itu pun tidak ada sentuh kalau tidak ada kebijakan yang bersifat regulasi dan seterusnya ya. Karena disitulah inti dari seorang pejabat kan. Bagaimana dia membuat kebijakan yang akan mempengaruhi apa yang terjadi di bidangnya. Nah, cuma dia memang harus melakukan belusukan di tingkat awal ya. Betul. Toh tapi walaupun dia sudah belusukan belum tentu semuanya juga tersentuh. Ya, Mas Tri, hari sih ini banyak orang skeptik nih menganggap aduh ini pencitraan dan sebagainya. Mungkin itu tanggapan sah-sah saja, tapi mungkin terlalu prematur karena mereka juga kan baru menjabat selama beberapa minggu begitu. Ya kalau menurut saya benar ini pencitraan. Ini pencitraan, tapi kalau pencitraannya bagus kan tidak apa-apa ya. Jadi saya pikir belusukan itu memang merupakan satu simbol yang ingin ditunjukkan oleh para menteri kabinet sekarang bahwa menyamakan frekuensi kerja mereka. Karena gaya Pak Jokowi kan belusukan, artinya menteri juga gayanya seperti itu. Kalau kita lihat belusukan itu kan artinya menyentuh langsung ke level, langsung ke masyarakat, ke dampak dari kebijakan yang akan mereka lakukan. Ini mungkin satu simbol bahwa menteri itu harus bekerja, harus kontrol sewaktu-waktu juga sampai level yang paling bawah gitu ya. Tidak mungkin ini akan berlangsung terus dengan area kerja yang begitu besar dan sebagainya. Tapi ini setidaknya menjadi catatan kepada jajaran di bawahnya dan sebagainya bahwa menteri itu akan sewaktu-waktu bisa mengecek hasilnya ketika kebijakan itu digulirkan dan sebagainya. Dan gaya seperti ini yang mungkin akan berlangsung dalam 5 tahun ke depan. Benar seperti kata Pak Nasihin bahwa yang lebih penting nanti adalah bagaimana kebijakan ini bisa diterjemahkan, bisa didelegasikan sehingga di area kerja masing-masing kebijakan itu bisa manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Belusukan itu hanya simbol saya pikir. Karena dengan belusukan tidak mungkin mengubah secara keseluruhan. Tapi sewaktu-waktu juga belusukan bisa menjadi satu pressure gitu ya, bahwa ketika kebijakan itu mandek, kebijakan itu berjalan lambat, maka dengan menteri belusukan ke bawah, maka segera bergerak cepat. Seperti Pak Jokowi tunjukkan di Sinabung misalnya, itu kan simbol bahwa penanganan di Sinabung harus segera. Pemerintah daerah di Karo juga harus segera melakukan langkah-langkah kepada para pengungsi dan sebagainya, sehingga bisa lebih cepat gitu. Lalu eksesnya sendiri terhadap masyarakat ini akan seperti apa sih Mas, dinamikanya begitu Mas Nasihin? Masyarakat merasa disapa pertama ya. Jadi bahwa dia itu memang bukan hanya dibutuhkan ketika di bilik suara, tapi setelah itu mereka disapa. Yang kedua itu adalah feedback kan. Jadi tentu yang ada syaratnya feedback kan. Syaratnya adalah itu tidak disetting. Karena kita tahu bahwa sebagian orang tidak siap ketika dapat pertanyaan-pertanyaan, dapat komentar, dapat kritik dari masyarakat saat itu juga. Kita tahu masyarakat di bawah itu spektrumnya luas sekali kan. Ada yang biasa, ada yang santun, ada yang keras dan seterusnya. Nah, pada saat itulah mereka ada kesempatan untuk menyampaikan.
bahwa kebijakannya atau permasalahannya ini. Nah, feedback itulah yang dia akan dapatkan. Nah, disitulah pentingnya belusukan. Mereka selain mendapatkan feedback, itu dapat merasakan bagaimana aura, bagaimana getaran, bagaimana situasi di masyarakat yang sesungguhnya. Nah, sekali lagi, tapi belusukannya itu harus dengan konsepnya. Bukan sekedar datang, nanti dia nggak dapat apa-apa. Dia datang seperti seorang kontroler zaman dulu atau seperti amtenar yang dia datang dengan gagahnya, tapi dia harus benar-benar menyerap, masuk ke dalamnya untuk mendapatkan sesuatu. Jadi ini yang akan membedakannya. Nah, tentu saja ini tergantung menterinya. Jadi jangan setiap menteri asal belusukan. Kalau dia memang tidak punya jiwa seperti itu, dia akan mengalami kesulitan. Atau hanya ingin mengikuti begitu pemimpinnya seperti Pak Jokowi dan mungkin dalam tanda kutip ingin membuat senang lah begitu kabinet Jokowi seperti itu ya. Ini seperti apa tanggapannya? Pada satu sisi bisa saja kan, karena presidennya seperti itu, Pak Jokowi kan sudah bilang bahwa tidak ada visi menteri. Yang ada adalah visi presiden. Artinya menteri-menteri itu harus mengikuti apa yang menjadi kebijakan, menjadi policy, menjadi stylenya seorang pemimpin ya. Jadi pada satu sisi bisa seperti itu, tapi sisi yang lain memang itu ada manfaatnya. Ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya mungkin tanggapan dari Mas Tri sendiri terkait ini, kita review ya beberapa belusukan Pak Jokowi dan lainnya, juga beberapa menteri kemarin ini seperti apa sih menurut Mas sendiri? Ya, itu tadi memang belusukan itu memberi makna bahwa tidak ada jarak antara masyarakat yang paling bawah sekalipun dengan pemimpin. Ya, tidak ada gap. Mereka bisa langsung bertemu dengan Menteri kemarin Bu Susi pulang ke Pangandaran, bertemu langsung dengan nelayan, bagaimana keluh kesah nelayan, dan akhirnya walaupun mungkin hal yang kecil tidak terlalu besar, Bu Susi bilang bahwa gajinya akan diberikan kepada nelayan yang sudah berusia lanjut sehingga mendapat kehidupan yang layak, tapi itu dampaknya kan meluas. Artinya kalau itu diikuti oleh pemimpin-pemimpin yang lain, bahkan mungkin misalnya pemimpin daerah dan sebagainya, mungkin akan menjadi satu movement gitu ya, gerakan nasional bahwa semua harus peduli dengan sesuatu masalah yang terjadi di masyarakat. Dan masalah itu kemarin terlihat ya ketika ada sidak ke tempat penampungan TKI dari Menaker Trans begitu ya, bahwa terlihat menyedihkan begitu para TKI tenaga kerja wanita terutama di sana ya. Kenyataannya seperti itu. Mereka mungkin sebagai calon tenaga kerja selama ini hanya menerima saja dengan kondisi seperti itu, tapi ternyata di masyarakat terjadi begitu banyak penyedia jasa tenaga kerja yang sebenarnya banyak yang ingin menjadi TKI, tapi lembaga-lembaga ini tidak siap untuk menyalurkannya. Nah, inilah ini menjadi simbol kan sebenarnya buat semua orang untuk peduli bahwa ini ada masalah di masyarakat. Harus sama-sama Nah, ini kalau kita lihat mungkin ya gaya belusukan menjadi bagian gaya kabinet Jokowi JK begitu, dan kalau kita lihat Mas Nasin, output yang harus sebenarnya lebih detail dan lebih bisa akan dirasakan, wujud nyatanya seperti apa, realitas yang harus dilaksanakan secepatnya? Ya, misalnya sebentar saya akan mereview sedikit. Jadi salah satu faktor penting dalam kepemimpinan adalah keteladanan. Nah, keteladanan belusukan itu menunjukkan bagian dari itu. Kemudian bagaimana dia mengatakan apa yang seirama. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana dia membuat kebijakan yang segaris. Nah, kalau itu tidak terjadi, orang mengatakan tadi pencitraannya. Nah, bagaimana yang senyatanya supaya bukan sekedar datang kemudian ternyata apa yang dilakukan setelah itu berbeda. Ya, betul. Nah, inilah saya kebetulan kemarin kan Ibu Susi Menteri Kelautan dan Perikanan mengadakan pertemuan dengan para wartawan ya. Dia menjelaskan apa-apa yang akan dia lakukan dan apa yang sudah dia lakukan. Disitulah yang penting. Jadi di situ dia sudah jelas melakukan misalnya moratorium kapal asing. Karena dia rupanya dengan cepat membuat SWOT ya terhadap kementeriannya. Jadi kapal asing dia harus moratorium. Bahkan menurut saya apa yang dia katakan itu bahwa di negara lain sudah tidak ada lagi kapal asing boleh masuk ke perikanan suatu negara, ya harus segera lakukan. Walaupun beliau kemarin mengatakan bahwa tidak bisa sedrastis itu. Tapi seberapa tidak sedrastisnya? Apakah masih 50%, apakah 25%, apa 75% atau 80%? Jadi harus jelas di situ, karena di situ letak abu-abunya kan. Identifikasi masalahnya sudah benar, tapi tindakannya yang kemudian yang tidak jelas. Nah, di situ jadi menurut saya sudah nggak boleh aja, karena itu kekayaan kita kok. Apalagi yang mengerikan adalah PNBP atau semacam pajaknya dari kapal asing itu yang sangat kecil, cuma 8.000 per ton.
itu diumpamakan sedangkan oleh mereka mungkin mengambil hasilnya lebih besar begitu Betul, ya, jelas tidak sekali, berbanding jelas lurus. sekali. dan kemudian ternyata izinnya satu kapal dia bikin duplikasi sampai misalnya sampai 10 kapal. Jadi ini yang harus dilakukan, dan kita juga harus melihat dalam soal TKI tadi yang sudah dilakukan oleh Menteri Hanif Takhiri. Dia sudah melakukan, memang 80-90% persoalan TKI itu bukan di luar negeri, tapi persoalannya di dalam negeri. Jadi memang betul dia harus lakukan itu. Jadi dia harus membenahi itu bagaimana pola rekrutmen, bagaimana pola perjanjian, bagaimana pendidikannya. Jangan orang yang belum siap langsung kirim saja, karena memang keuntungannya besar ya. Dan Jadi juga izin-izin dari perusahaan jasa penyaluran itu juga perlu ditertibkan begitu, Mas. Jadi harus ada langkah konkret dalam menertib. Begitu juga Menteri Perdagangan yang sudah melakukan belusukan, dia harus jelas itu menyelesaikan persoalan-persoalan di pedagang yang mereka kasihan sekali. Di rakyat kecil itu sekarang agak ada kecenderungan usaha-usaha kecil itu mati di pasar ya, pedagang-pedagang. Lalu sementara yang pedagang-pedagang besar makin besar. Nah ini harus ada sebuah regulasi yang bagaimana ya, semuanya bisa tumbuh. Nah ini masalah mungkin permodalan, masalah penataan pasar ya, distribusi. Ya. Pasar sekarang ini semua orang mengejar pada kuantitas. Betul. Dan kita dulu merasakan pasar-pasar peninggalan Belanda itu enak sekali, lega, tinggi ya kan. Sekarang atas nama renovasi padahal pasar itu masih bagus. Revitalisasi begitu Revitalisasi ya. alasannya kita tahu pasar zaman Belanda itu rata-rata kayu jati, kita nggak tahu tuh kayu jatinya kemana dan kayu jatinya besar-besar. Kemudian dibikin menjadi kecil-kecil yang orang berdesak. Bagaimana mau nyaman? Baik, kita selanjutnya akan membahas ini Mas Nasin dan juga Mas Rin mengenai 3 kartu sakti Jokowi. Ini bagaimana nih dinamikanya nanti? Mungkin ini kemarin sudah diluncurkan, kita bahas di segmen selanjutnya. Kami akan kembali, tetaplah bersama Dialog Berita Satu View. Kita lanjutkan Dialog Berita Satu View. Ini Mas Tri, mungkin 3 kartu sakti ya, KIP, KIS, dan juga ini KKS. Begitu, ini dinamikanya masyarakat semakin bingung. Ini kartu-kartu yang sebelumnya juga JKN sudah punya dari BPJS begitu ya Mas. Nah ini seperti apa mungkin Mas menanggapi Mas Tri? Ya, kalau melihat dari sisi masyarakat sebagai penerima tentu senang. Karena mereka akan mendapatkan bantuan. Kalau sekarang disebut non tunai, karena mereka hanya mendapatkan kartu itu yang harus diaktifasi lewat HP diaktifkan, kemudian datang ke kantor pos untuk menukarkan dalam bentuk rupiah. Gitu. Tapi kalau dari sisi melihat dari sejarah sebelumnya, yang menjadi andalan Pak Jokowi kan selalu kartu. Di Solo kartu, kemudian di Jakarta kartu, kemudian sekarang ketika jadi presiden kartu juga. Tapi kalau melihat dari misi yang ingin dilakukan adalah sebenarnya bahwa tujuannya mungkin baik, ini simplifikasi, masyarakat hanya butuh pegang kartu itu untuk mendapatkan bantuan sesuai yang dia inginkan. Dan kalau dulu untuk mendapatkan bantuan semacam ini kan harus mengurus ke berbagai birokrasi yang panjang. Sementara sekarang cukup menunjukkan kartu, misalnya untuk KIS, dia harus datang ke puskesmas, dapat rujukan, kemudian ke rumah sakit yang ditunjuk untuk mendapatkan bantuan, dia tinggal langsung mendapatkan tanpa harus mengeluarkan biaya. Kalau melihat dari 3 kartu yang ini, saya melihatnya sih sebenarnya ini ancang-ancang ya. Pemerintah ingin melakukan kenaikan harga BBM sebagai bantuan kompensasi ya. Sementara payung hukumnya belum siap lah, boleh saya katakan, karena pemerintah ingin menaikkan harga BBM ini kan di sebelum akhir tahun. Padahal andai kata pemerintah berencana menggunakan anggaran negara untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat, itu harus ngomong ke DPR. Harus rapat dengan DPR. Sementara DPR sendiri sekarang masih kisruh. Alat-alat kelengkapannya masih jelas. Artinya itu akan terhambat di situ. Dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga Puan Maharani mengatakan ini nantinya akan belum ada payung hukumnya, tapi nanti mungkin akan ada impres, perpres seperti itu kan, itu menjadi masalah ya. Itu yang dipertanyakan. Kemarin komentar Mensesnek Pak Pratikno bahwa ternyata sumber pendanaan ini adalah dari CSR BUMN untuk IPKS dan 3 kartu sakti ini. Ini pun menjadi perdebatan begitu. Ya, menjadi pertanyaan. Artinya seberapa jauh kewenangan pemerintah memaksa BUMN untuk mengeluarkan CSR ini untuk membiayai program-program pemerintah. Karena selama ini kan CSR itu ya dikelola oleh masing-masing BUMN. Kemudian ketika pemerintah masuk, kemudian meminta CSR ini digunakan untuk dana kegiatan pemerintah. Pertama payung hukumnya, yang kedua lebih ke bagaimana pertanggungjawabannya. Nah, itu kita mungkin kalau Mas Nasin mengatakan ini masyarakat awam, ini kok dana CSR BUMN tapi juga bisa dialokasikan untuk yang lain, ini bagaimana sih Mas?
Ya memang ini ada agak complicated ya, dia menggunakan dana CSR BUMN ya. Dana CSR BUMN itu memang besar sekali ya, dan itu potensinya sangat besar. Cuma memang di sini ada pertanyaan tadi, bagaimana dari segi hukum kan? Bagaimana dari segi hukum? Nah inilah yang harus di-clearkan, apakah memang ada masalah atau enggak. Saya terus terang bukan ahli hukum, jadi saya tidak memahaminya. Jadi tapi sudah ada orang-orang yang mempersoalkan bahwa ini bisa kena. Yang kedua, yang namanya ini dana BUMN itu ada unsur negaranya, bukan semata-mata BUMN-nya, karena ada soal ada saham pemerintah dan seterusnya. Apakah ini jika tidak hati-hati bisa masuk jebakan kasus korupsi atau enggak? Itu. Karena nanti ada penunjukan dan seterusnya kan. Nah, yang ketiga, selama ini dana CSR BUMN itu disalurkan untuk berbagai segi ya. Kita tahu belum semuanya bagus ya, karena dana CSR itu masih digunakan untuk kepentingan perusahaan, jadi promosi dan sebagainya, sebagiannya. Padahal itu dana CSR mestinya benar-benar terdeliver ke masyarakat. Ya. Nah ini apakah mengganggu atau enggak? Selama ini kan ada dana BUMN itu memberikan pinjaman revolving fund ya, dana bergulir kepada pengusaha-pengusaha kecil, mikro ya. Mereka dikasih pinjaman berapa juta dan itu sangat membantu masyarakat di sekitar BUMN ya. Nah, apakah dengan adanya ini terhenti? Ya, ini kan tentu saja berbahaya kalau ini berhenti kan, karena itu masih banyak dibutuhkan. Jadi ini harus sangat dicermati dengan benar oleh pemerintah tentang persoalan ini. Jadi pada satu sisi memang bantuan-bantuan langsung seperti ini itu sangat penting ya dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan di tingkat bawah. Tapi ini dikatakan terlalu terburu-buru tidak ketika kemarin ketika sudah diluncurkan masyarakat kan langsung menyerbu kantor pos dan ada masalah di situ ketika kantor pos sendiri belum siap kartu dan lainnya. Ini terkait dari kendala teknis begitu dan uangnya sendiri juga begitu belum siap lah secara keseluruhan, Mas. Ya memang salah satu ciri dari Pak Jokowi adalah bagaimana bekerja cepat. Bekerja cepat. Ya. Bekerja cepat dan salah satu konsekuensinya ada yang deadlock. Tertingsal apa namanya? Jadi tertatih-tatih begitu ya. Jadi kayak dulu misalnya kartu Jakarta Sehat gitu. Rumah sakit ternyata tidak siap. Tapi sebenarnya sama saja. Ketika BLT pun yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari pun masyarakat pun terjadi sempat gontok-gontok keras. Ya namanya kita mengurusi rakyat yang memang jumlahnya juga besar. Betul. Memang itu menjadi PR bersama ya. Kalau Pak Jokowi bilang kan juga PR paling utama sebenarnya bukan soal bagaimana program itu bagus, bagaimana negara ini dibawa, tapi sebenarnya manusianya gitu, revolusi mental yang dulu gitu kan. Betul. Jadi artinya bagaimana kesadaran masyarakat untuk antri misalnya itu kan bagian dari hal itu gitu. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah mungkin kendala teknis dari operasional ya, penggunaannya begitu mempergunakan layanan keuangan digital begitu. Nah, ini ada masalah di sana Mas Tri? Ini juga menurut saya terobosan ya, karena Pak Jokowi termasuk yang mendorong penggunaan teknologi untuk mendorong efektivitas di pemerintahan maupun di program ke masyarakat. Kita tahu ketika di Jakarta misalnya pajak sudah didorong untuk di-online-kan semua. Artinya Pak Jokowi ingin mengetahui langsung laporan secara real time dari pajak-pajak yang masuk di Jakarta setiap saat. Kemudian yang kedua, waktu kita tahu sempat ada beberapa momen budaya, itu pembayarannya menggunakan uang digital, pakai e-money gitu. Nah sekarang pun penyaluran ini menggunakan satu sistem teknologi, menggunakan Mandiri e-cash ya. Yang dimana itu memanfaatkan telepon seluler. Jadi seperti tabungannya itu di telepon dan itu diterima langsung. Artinya harus menggunakan telepon begitu kan? Nah itu. Jadi yang kita takutkan masyarakat menengah ke bawah ada yang tidak bisa. Apakah semuanya sudah mempunyai telepon ketika diberikan kartu SIM card yang itu bisa dicek ada isi uangnya gitu, ada tabungannya lah istilahnya di situ. Gitu. Mas Nasin mungkin ingin menanggapi ini ada dinamika mungkin kendala-kendala masih banyak ini Mas. Ya itu sih wajar saja ya. Yang penting setelah itu diselesaikan. Gitu. Jadi biasalah setiap program ada sesuatu yang bolong-bolong dan sebagainya. Dan menggunakan ini dengan kartu ini sebuah langkah yang tidak umum ya, walaupun di sejumlah negara sudah menerapkannya juga ya.
Jadi ini sesuatu langkah baru yang menurut saya bagus saja, kita apresiasi ya. Yang penting benar-benar menyelesaikan masalah, itu saja yang paling penting. Nah, kita membahas juga mengenai kan kartu keluarga sejahtera ini juga sebagai bentuk bantuan kompensasi untuk BBM. Namun kita bahas selengkapnya di segmen kita nanti di penghujung segmen 3. Kami akan kembali, tetaplah bersama Dialog Berita Satu View. Tibalah kita di segmen penghujung Dialog Berita Satu View. Kita melanjutkan dialog ini dan kalau kita lihat sebenarnya mungkin Mas Tri, apa yang menjadi masalah besar dari rencana kenaikan harga BBM? Ini kan banyak resistensi masyarakat juga, tapi urung dilakukan sekarang ini kenaikan. Kalau melihat dari rencana-rencana yang dilakukan, kemudian pernyataan-pernyataan terakhir dari pemerintah, kenaikan ini sudah sesuatu yang sepertinya harus mustahil tidak dilakukan karena subsidi BBM sudah semakin membengkak, semakin besar. Kalau ini tidak dilakukan, ya pemerintah harus siap-siap menanggung nanti dari mana kekurangan dari subsidi BBM. Lumayan juga ya alokasi anggarannya 246,5 ya triliun. Banyak sekali. Jadi artinya pasti dilakukan. Yang kedua kan kita memikirkan dampaknya. Namun kalau melihat dari window gitu ya, timing waktu bahwa kenaikan BBM di akhir tahun, di mana biasanya menjelang akhir tahun kan memang saatnya inflasi naik menjelang liburan akhir tahun, kemudian Natal dan Tahun Baru dan sebagainya. Sebenarnya ketika ini dilakukan, mungkin tidak menjadi faktor utama misalnya terjadi inflasi dan sebagainya. Pasti akan ada kenaikan harga-harga dan sebagainya. Tapi ternyata tidak hanya didorong dari kenaikan ini, tapi sebenarnya secara alami kan itu terjadi. Betul. Berbeda sekali kalau itu dilakukan misalnya di awal tahun, ketika memang seharusnya sedang tidak ada rencana kenaikan, tiba-tiba terjadi kenaikan inflasi, itu akan terasa sekali. Artinya timing waktu ini yang harus pasti dimanfaatkan. Direncanakan dengan matang begitu ya. Nah, tinggal memang bagaimana dampak dari kenaikan harga BBM, kenaikan harga-harga akibat kenaikan harga BBM ini yang harus diantisipasi kan. Ya. Mas Nasin, dampak ini sudah kita rasakan sebelum naik ya, efek dominonya, rushnya juga di beberapa SPBU juga ada yang sudah berkurang atau kuotanya sendiri semakin bertambah karena masyarakat ingin ketakutan begitu BBM naik dan harga mungkin beberapa bahan pangan dan kenaikan ojek juga naik nih. Ini bagaimana Mas Nasin kemarin seperti apa? Ya, memang selalu saja jika ada rencana kenaikan BBM, orang sudah mendahului ya harga-harga barang ya di kebutuhan masyarakat ya itu sudah naik itu dan memang sudah terjadi. Itu bukan hanya di ojek atau di semua ya. Itu di semua hal itu di bawah, apalagi di daerah-daerah di pelosok-pelosok itu sudah terjadi. Dan memang itu mekanisme yang saya tidak mengerti kenapa itu selalu terjadi di Indonesia. Mestinya kan tidak terjadi. Di sini memang soal mental juga bisa jadi ya. Nah ini memang kenaikan BBM kelihatannya tidak terelakkan bahwa pada akhir tahun harus naik karena memang ketidakadanya anggaran kan. Kan anggarannya sudah dipatok dan kalau tidak segera dinaikkan dia habis anggaran. Akan defisit dan itu bisa defaultnya negara default. Jadi memang harus naik. Nah, apakah pemerintah punya cara supaya tidak default ya karena habisnya anggaran? Nah, inilah yang pemerintah Jokowi harus pikirkan. Nah, subsidi yang hampir 300 triliun itu memang sebuah angka yang dahsyat ya. Nah, cuma memang dari orang-orang yang tidak setuju terhadap kenaikan BBM itu mereka ingin hitung ulang sebetulnya benar apa enggak sih. Kemudian soal distribusinya itu sebenarnya seperti apa sih? Itu banyak sekali kecolongannya. Jadi kemarin misalnya Menteri Kelautan itu bercerita ada ribuan, katakanlah misalnya 3.000 kapal asing yang berkeliaran di Indonesia untuk mengambil. Memang mereka beli BBM-nya ke negaranya masing-masing? Enggak, belinya adalah di kita. Ya. Dan mereka karena kapal pasti konsumsinya besar. Betul. Mereka diisi di tengah laut dan seterusnya. Jadi yang distribusi kayak inilah yang menyebabkan tidak efektif. Nah itu kan soal pengawasan juga di lapangan. Jadi kita harus hitung dengan cermat sebetulnya ada hal-hal lain selain menaikkan harga. Oke, misalnya harganya dinaikin, tapi yang kayak gini juga harus ditertibkan. Gitu. Belum lagi yang penyelundupan kan. Itu juga harus ditertibkan. Ketika kita jual ke kapal asing di laut, emang dia tidak sekalian bawa untuk jual lagi. Bagaimana itu mengontrolnya? Nah, Mas Tri, ini yang kerap kita
mungkin beberapa isu ya yang sekarang ini sedang menghangat. Kemarin juga ini mafia di migas, hulu hilir migas ini bagaimana Anda menanggapi untuk pendistribusian dan segala mekanisme operasional di dalamnya? Ya, yang pasti PR-nya di isu mafia migas ini kan sebenarnya pengawasan sebenarnya. Bagaimana minyak mentah yang masuk ke Indonesia, kemudian masuk melalui broker gitu ya, kemudian masuk ke Indonesia, kemudian belum lagi distribusi, rantai industri inilah gitu ya, yang harusnya pengawasan tahap demi tahap. Ini kan PR besarnya dari pemerintahan sekarang yang berjanji akan memberantas mafia migas. Tapi mirisnya kemarin juga ini mantan dari Menteri SDM juga tersangka begitu, itu miris sekali begitu ya Mas. Itu menjadi catatan sebenarnya, catatan sedikit hitam gitu ya buat pemerintahan sekarang. Artinya keseriusan untuk memberantas mafia migas ini belum boleh dikatakan belum kelihatan langkah-langkahnya gitu ya. Saya nggak tahu apakah nantinya ini pemerintah akan melakukan kebijakan-kebijakan yang frontal, yang berbeda sekali. Seperti kemarin misalnya akan mengalihkan ekspor langsung ke Angola misalnya. Tapi apakah ini akan efektif? Impor langsung dari Angola. Apakah ini akan efektif? Ketika pemerintah bilang akan ada penghematan sampai 15 triliun, belasan triliun gitu ya. Nah, akan kita lihat ini kan perjalanan perubahan impor minyak itu apakah benar-benar berdampak besar terhadap perekonomian nasional. Baik, nah ini kita mungkin berharap ya dinamika mungkin harga BBM dan lainnya ya letaknya mungkin keputusan akhir ada di tangan Jokowi JK akan kisarannya berapa begitu dan akan kapan sepertinya, tapi sudah tidak bisa terelakkan karena memang ini harus agar tidak mungkin menggerogoti dari anggaran kita ya. Mas Tasin, kalau kita lihat nanti untuk sepekan ke depan ini bagaimana dari Republika sendiri, apa yang akan diangkat isu terhangat nanti? Ya, isu-isu soal kenaikan BBM masih saya pikir itu akan mulai bergerak ya dalam pekan-pekan ke depan kalau memang benar pemerintah dalam waktu dekat akan menaikkan. Kemudian isu-isu politik sekitar DPR saya pikir masih menarik ya. Apakah mereka sudah punya solusi terhadap rebutan kursi itu ya, konsolidasinya ya, yang kemudian mereka harus siap menang, siap kalah dan seterusnya. Dan kita lihat juga kerja dari para menteri ya. Apakah para menteri ini sudah bisa bekerja dalam waktu cepat atau tidak, atau mereka masih duduk-duduk dan belum bisa menyelesaikan persoalannya. Isu kolom agama menurut saya yang dilempar oleh Menteri Dalam Negeri itu juga akan menimbulkan reaksi-reaksi yang di dalam KTP ya, apakah sudah selesai dengan pernyataannya Pak JK dan Pak Menteri Agama, atau justru akan terus bergulir. Jadi ini kita lihat respon masyarakat ke depan. Baik, bagaimana dengan Kompas.com? Kompas.com ya pasti seminggu ke depan ini Pak Jokowi kan lawatan pertama ke luar negeri ya. Ini pasti akan jadi satu catatan baru karena diplomasi Jokowi di dunia internasional yang dulu gitu banyak yang mempertanyakan apakah Jokowi sanggup nih di dunia internasional. Sementara dalam lawatan selama 1 minggu ini akan 3 negara sekaligus. Wah, disinilah saatnya ya. Ke Myanmar, kemudian ke Australia. Nah, ini kemungkinan akan menjadi isu yang menarik juga di selama seminggu ke depan. Kemudian isu politik tadi antara kenaikan BBM, kemudian situasi di DPR dan belusukan menteri, ini akan jadi isu yang saling beririsan menurut saya karena seperti isu BBM kan juga berkaitan dengan DPR gitu. Itu seminggu ke depan akan mewarnai itu. Terima kasih Mas Tri, terima kasih Mas Tasin telah hadir di dialog kita pagi ini. Demikian dialog Berita Satu View.